bersama Oriflame. Memang ada kala beban menumpuk di dada, hentikan sejenak langkah kakimu, hempaskan semua rasamu. Bumi akan terus berputar, waktu akan terus maju. Jangan goyah, jangan takut, aku di sisimu. Wujudkan semua impianmu, tak perlu ada kata ragu. Hari gelap pastikan ada terang, matahari kan selalu datang. Hidupmu berwarna, hidup pasti lebih baik bersama Oriflame. Oriflame, Jesus life. Pasti lebih baik bersama Oriflame. Asik. Hai teman-teman semuanya, semangat pagi. Tumben banget ya hari ini. Saya Rahmadita, teman-teman biasa boleh panggil saya Rara. Teman-teman yang lain juga biasa panggil Rara. Hari ini aku mau ngobrol sama salah satu beauty entrepreneur yang keren banget dari region Makassar. Teman-teman banget kan tadi dibuka dengan nyanyi karena hari ini adalah hari pertama kita masuk setelah libur lebaran. Jadi supaya semuanya lagu Oriflame supaya semuanya semangat lagi. Itu tadi lagunya judulnya Hidup Itu Indah. Jadi kalau sama Oriflame, semoga hidup kita menjadi lebih indah, semoga hidup kita menjadi lebih menyenangkan, gak cuma buat kita, tapi juga buat teman-teman atau orang-orang yang tersayang yang ada di sekitar kita. Hari ini saya mau sharing sama salah satu beauty entrepreneur dari Makassar yang kayaknya udah siap ada di sini. Terus kita juga mau ngomongin tentang why join Oriflame. Jadi ya teman-teman kan pasti setuju ya bahwa kalau kita membuat suatu keputusan atau kita mengambil sebuah keputusan, pasti kita itu punya alasan kita masing-masing. Pasti kita punya considerationnya kita masing-masing. Pasti kita punya tujuannya kita masing-masing. Nah, hari ini teman kita yang satu ini juga pastinya dia punya alasannya kenapa dia memutuskan untuk join pertama kali bersama dengan Oriflame. Entah dia mau jualan, entah dia mau pengen aja kak, entah dia mau soalnya ngelihat yang teman-teman yang lain kok pada join, latah aja, kan macam-macam ya teman-teman. Nah, sekarang kita punya waktu 60 menit ke depan untuk ngobrol sama salah satu teman kita dari Makassar, top nomor 13-nya Sulawesi, Maluku, and Papua Region Oriflame Indonesia. Namanya Wahdini Ramli. Sekarang aku invite dulu dia untuk Oriflame, aku Oriflame Official. Hai teman-teman semuanya, ada Mbak Budi. Hai Dini. Kamu cakep banget make upnya, ya ampun, pinky-pinky gitu, ala oni-oni gitu ya. Say, suaranya boleh dikedein dikit, kita nggak kedengeran loh, atau aku yang nggak dengar suara kamu. Teman-teman dengar kan suara aku? Ya, sekarang baru kedengeran. Yes, sekarang udah kedengeran. Dini, kamu lagi ngapain? Boleh pose-pose dulu, ala-ala Korean dulu, gimana tadi pose-nya? Gitu-gitu ya. Jadi udah clear dengan suaranya? Boleh pakai filter, boleh. Oke, teman-teman, udah banyak banget, ada 90 orang yang lagi join hari ini untuk ngedengerin tentang why joinnya, untuk ngedengerin ngobrol-ngobrol santai kita sore ini, yes?
Tuh kan, sibuk dia cari-cari filter sendiri mana yang cocok, yang kupu-kupu atau yang bunga. Dini, ngobrol, udah ketemu belum filternya? By the way ya, kenapa mesti pakai filter itu karena gini kadang-kadang teman-teman. Perlu loh buat kita itu untuk merasa selalu confident dan percaya diri. Boleh kok pakai filter asal teman-teman ngerasa percaya diri. Kadang-kadang ya kita nggak perlu. Kadang-kadang tuh kita nggak harus ngedengerin apa komentar orang-orang karena kita yang menentukan jalan hidupnya kita yang menentukan mau kemana ke depannya kita nanti, kita yang juga terima konsekuensinya atas apa yang kita udah lakukan sama ini. Ya nggak sih? Betul. Udah siap kamu pakai filter yang mana? Oh my goodness, baik sekali filter kamu ya. Ini dipilih-pilih aja Mbak Rara. Ya, Dipilih-pilih aja. Oke. Dini, kamu boleh dong kenalan dulu sama teman-teman pemirsa IG aku Oriflame Official. halo, grogi banget. Oke, teman, semangat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Wahdini Ramli. Teman-teman bisa panggil saya Dini. Saya adalah member Oriflame asal Makassar, yaitu area Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dan alhamdulillah kemarin masuk ke top 15 dan ada di nomor ke-13 teman-teman. Yeay! Dan usia saya sekarang adalah 24 tahun. Background saya adalah seorang sarjana fisika dan sekarang full time Oriflame. Nah, level saya kecil kah? Level saya sekarang Oriflame adalah Senior Gold Director. Dan ini adalah tahun kedua saya bergabung di Oriflame, teman-teman. Dan alhamdulillah kemarin masuk ke Fastest Growing Leader se-Indonesia juga. Di tahun 2020 ya? Iya, 2020. Terus. Jadi kemarin Dini itu masuk sebagai Fastest Growing Leaders-nya Oriflame region Sulawesi Maluku Papua ya. Di nomor 3, ya kan, bener ya? Ya. Wow. Terus Dini berarti kamu kenapa? Dan senangnya bisa masuk nasional juga. Pengennya bisa masuk ya, senangnya bisa masuk nasional juga ya. Keren. Dini, kamu tuh berarti udah berapa lama sih? 2 tahun ya? Baru 2 tahun sebenarnya ya, Dini. Gabungnya itu Februari 2019. Februari 2019, berarti baru 3 tahun sekian bulan, 2 bulan, 3 tahun 3 bulan ya? 2 tahun. 2 tahun 3 bulan. Ya. Yep. Iya. Dini, kamu 2 tahun 3 bulan udah jadi fastest growing. And then 2 tahun 3 bulan Dini udah mencapai di title Senior Gold Director. Iya, and kan? Then 2 tahun 3 bulan juga Dini udah jadi top nomor 13 di region Sulawesi Maluku Papua. Ya kan? Terus 2 tahun 3 bulan itu kira-kira Dini tuh sekarang penghasilannya berapa sih? Boleh tahu nggak, Din? 10 sampai 15 juta per bulan. Alhamdulillah 10 sampai 15 juta per bulan ya sekarang ya. Even di kondisi pandemi kayak gini masih dapat segitu juga, Din? Iya, masih antara rentang itu 10 sampai 15. Wah, alhamdulillah masih lumayan banget ya. Kenapa? Pernah sampai open sapphire, Kak, tapi ya gitulah, kita harus tetap berjuang. Din, ceritain dong kenapa sih Dini tuh sebenarnya kan sarjana. Sarjana apa tadi, Din? Fisika. Sarjana fisika. Sama, tos dulu kita. Aku sarjana teknik tapi, Din. Sarjana fisika. Berarti kan sebenarnya kan Dini bisa memilih ya pada saat selesai kuliah. Kan Dini bisa memilih nih untuk cari pekerjaan yang kalau sekarang kan mungkin Dini lebih ke beauty, lebih ke direct selling. Pada saat Dini lulus kuliah dulu, Dini berpikir nggak sih pengen kerja di kantor gitu mungkin, Din? Atau di pekerjaan lain yang sesuai sama kuliahnya Dini? Oke, jadi sebelumnya Kak, saya tuh cita-citanya pengen jadi PNS. Apalagi PNS juga bagus.
Iya, apalagi itu kan pekerjaan bergengsi sekarang di Indonesia. Jadi waktu itu saya di jurusan pendidikannya, Mbak Rara. Jadi Hmm. jadi waktu itu saya memang mau jadi PNS. Apalagi kalau di keluarga itu seorang PNS itu sangat-sangat diagungkan. Dini, yang freeze Dini atau Dini? Halo, teman-teman masih dengar saya atau dengar Dini? Coba kita invite lagi kakak Dininya. Dah, coba kita invite lagi kak Dininya. Iya, nggak apa-apa teman-teman. Aku masih kedengeran ya. Ya, emang gini nih teman-teman, kalau selalu ada hambatan, selalu ada challenge yang emang kita harus hadapi kalau kita lagi melakukan sebuah proses ya teman-teman. Jadi mari kita enjoy aja. Sekarang kita invite lagi Dini. Yes, dia udah masuk lagi. Hello, hello, hello. Halo lagi. Ganti jaringan ini, Kak. Nggak apa-apa. Lanjutin tadi yang kayak misalnya kayak 1 menit terakhir tadi kayak kami nggak dengar jelas deh. Tadi kayaknya Dini freeze. Oke, tadi dijelasin Yang cerita jadi saya PNS. maunya jadi PNS. Jadi setelah kuliah itu saya ngisi waktu untuk ngajar di tempat bimbel. Nah, tempat bimbel itu ada 2 tempat di Makassar dan juga di SD. Di situ ngajar apa olimpiade gitu. Jadi pokoknya ngelatih pengalaman untuk ngajar. Ternyata saya merasa nggak cocok sama pekerjaan ini, rasanya capek banget. Apa ya, saya merasa ini bukan passion saya dan saya merasa susah. Mungkin orang lain di luar sana yang emang passionnya ngajar itu pasti nyaman banget sama pekerjaan itu, tapi saya merasa ternyata saya nggak suka dengan pekerjaan ini, harus pergi pagi pulang malam, terus harus jauh dari orang tua, harus bangun pagi, takut telat. Itu yang membuat saya selalu tertekan setiap pulang ngajar, setiap maghrib itu atau sudah malam sampai di rumah. Saya tuh selalu merenung, nangis. Kenapa hidupku begini? Emang gini ya, cari uang itu emang susah ya. Jadi saya selalu bertanya sama kakak saya yang saya ngekos bareng di Makassar, dan dia bilang seperti ini, iya memang begitu karena itu pilihan hidupmu. Lalu saya selalu berpikir, oh iya ini memang pilihan hidupku, jadi saya harus jalani. Tapi saya pada itu selalu berdoa, ya Allah, kalau misalnya ada pekerjaan di luar sana yang bisa saya memberi hasil yang lebih dibanding ini, yang saya capeknya segini tapi dibayarnya juga sesuai, saya mau pekerjaan itu. Dan akhirnya saya ngeliat-liat nih dari sahabat saya waktu kuliah di fisika, dia itu udah join Oriflame lebih duluan, dan emang dia anaknya tuh kalau di sekolah sering jual-jualan gitu, di kuliah sering jual-jualan. Dan pada saat itu kami skripsian bareng, saya cuma lihat-liatin dia
udah kayak gini, hah kenapa sih dia itu sibuk banget jualan? Kita kan ini nanti bakal jadi guru. Kenapa dia sibuk jualan? Padahal kita mau jadi guru nantinya. Jadi saya ngerasa kalau jualan-jualan itu gengsi banget. Nah, tapi ujung-ujungnya saya lihat perkembangan bisnisnya. Yang awalnya itu dia bisa dapat gaji 50.000, dapat hadiah tas, kemudian bulan berikutnya meningkat lagi nih jadi 200.000. Nah di situ saya mulai kepo, terus kepoin, saya berpikir waktu gajinya sudah sampai 1 juta, saya pada saat itu bilang 1 juta ini belum seberapa, gaji saya sekarang waktu ngajar melebihi gaji dia yang sekarang. Tapi ternyata di bulan berikutnya dia jumping level lagi dan dapat gaji 3,6 juta. Nah, pada saat itulah saya merasa ini gajinya itu lebih besar dari penghasilan saya yang sekarang. Dan kita sama-sama anak kuliahan, sama-sama di bangku kuliah dulu, tapi dia udah bisa dapetin gaji setara dengan PNS, di mana itulah gaji impian saya. Nah, akhirnya itu kan di Desember dia dapat gaji itu, dan akhirnya aku tertarik, makin kepo-kepo. Awalnya suruh kakakku, kamu gabung di Oriflame. Saya suruh orang-orang di sekitarku gabung Oriflame. Dan ternyata saya sendiri, orang lain menolak, dan akhirnya saya sendiri yang harus mencoba. Dan akhirnya waktu itu di Februari kecantol sama hadiahnya, hadiah yang tas itu, yang tas tote bag yang Linea Clutch itu, sama parfum Divine, dan akhirnya memutuskan join. Itu aja. sih. Jadi sebenarnya, jadi kalau misalnya kita ditanya nih, Din, jadi Dini itu join kenapa? Itu kan tadi panjang banget tuh ya ceritanya. Jadi intinya Dini alasan utamanya paling kuat itu apa karena disuruh join tadi itu, atau karena memang pengen punya waktu yang pengen punya penghasilan yang sesuai dengan usahanya. Kan tadi banyak banget tuh yang tadi disampaikan sama Dini. Nah, apa yang paling utama yang bikin Dini akhirnya mau join ke Oriflame? Mau dapat gaji setara dengan PNS. Mau dapat gaji setara dengan PNS, bukan setara dengan aduh kenapa mesti pagi pulang malam terus capeknya kayak gini, bukan setara sama capeknya ya. Kan waiku Mbak Rara. Jadi rasa penasaran ke 3,6 juta itu tertambah sama semua yang membuat saya nggak suka pergi pagi pulang malam ngajar anak-anak begitu. I see. Din, jadi ternyata misalnya Dini nggak kerja di PNS, terus misalnya Dini gajinya di PNS waktu itu nggak dapat, cuman di bawah yang didapat sama 3,6, and then waktu itu Dini nggak harus pergi pagi pulang malam, and then waktu itu Dini nggak harus kerja capek untuk dapat duit. Kira-kira Dini masih mau nggak sih join sama Oriflame? Masih kayaknya. Masih ya. Tapi berarti triggernya adalah penasaran kok bisa dapat 3,6 gitu ya. Jadi triggernya adalah penasaran kok bisa dapat 3,6. Mungkin teman-teman yang belum join sama Oriflame ini juga penasaran loh sama Dini, kok bisa 2 tahun Dini bisa dapat 10 sampai 15 juta. Itu bisa jadi salah satu inspirasi juga, atau mungkin bisa jadi salah satu motivasi buat teman-teman sekarang ya, kok bisa dapat segitu. Atau mungkin juga apa yang Dini sampaikan tadi, dapetin uang sesuai dengan capeknya berangkat pagi pulang malam. Itu mungkin juga bisa jadi why-nya teman-teman kenapa teman-teman itu akhirnya join sama Oriflame. Tapi yang paling penting kan sekarang Dini kan penasarannya udah hilang nih 3,6. Karena kan sekarang Dini udah punya dapat 10 sampai 15 juta nih. Ya kan? Nah, sekarang apa sih yang bikin Dini masih terus stay sama Oriflame? Padahal penasarannya udah hilang, Din. Penasaran, bahkan Dini udah dapat lebih. Ya kan? Ya. Apa sih, Din? Jadi yang namanya impian kan selalu di-upgrade, Mbak Rara. Jadi waktu itu join Oriflame di bulan ketiga langsung dapat gaji 3,7 juta. Nah, langsung terbayarkan ternyata. Bulan ketiga? Ya. Jadi penasarannya hilang 3 bulan gitu aja dong, Din? Nah, langsung deh upgrade lagi ke senior manager, minimal gaji 5 juta. Dan akhirnya bulan depannya langsung terjawab lagi.
tercapai 6 juta. Nah, pada saat itu saya upgrade lagi impian, yaitu 10 juta. Nah, akhirnya terwujud di 1 tahun kemudian. Dan pernah Mbak Rara, saya itu waktu nge-speech gitu dapat hadiah motor kayaknya dari Oriflame. Saya bilang sama anak-anak Oriflame Oriflame Makassar gitu, saya ceritakan bahwa saya ini tuh resign dari tempat ngajar saya yang dulu dan malah memilih jadi pebisnis Oriflame full time. Nah, pada saat itu saya bilang saya kalau mungkin satu atau 2 tahun ke depan saya mungkin daftar PNS, mungkin saja penghasilan saya belum tentu sampai 3 jutaan atau 5 jutaan. Tapi kalau 1 atau 2 tahun ke depan mungkin saja gaji saya bisa sampai 20 juta. Jadi saya langsung banget tuh, apalagi lihat ada salah satu leader di Makassar yang masih muda juga, itu Kak Desi. Aku ikutan dulu waktu dia rekognisi Sapphire dan katanya gajinya sudah 20 juta. Saya mikirnya, wih, gaji 20 juta gimana tuh rasanya? Jadi saya makin penasaran sama yang itu, Kak. Jadi selalu pengen naik level demi itu. Oh gitu. Jadi kayak ini dari tadi ya, Din. Dari tadi itu yang disebutin sama Dini adalah penasaran, makin penasaran, makin penasaran. Ternyata sesimpel itu ya, Din. Maksudnya kadang-kadang kan di sini kan teman-teman di Olive kan pasti juga sering diajarin, mesti cari why-nya. Padahal why itu nggak gampang loh sebenarnya untuk teman-teman itu bisa menentukan why-nya. Tapi kadang-kadang alasan terkuat itu adalah alasan yang paling simple sebetulnya. Ya tadi, iya benar. Jadi alasan yang paling simple, alasan yang paling ada di ujung ujung kepala saat ini, penasaran aja gue gitu. Bisa jadi emang penasaran itu gitu. Jadi emang sekarang mungkin kalau misalnya kita mau ngebantu teman-teman Oriflamers yang lainnya, apa sih why-nya sebenarnya? Mungkin bisa diingat-ingat lagi kayak Dini tadi pertama kali join itu kenapa. Berarti kan Dini penasaran sama 3,5 juta, and then 3,6, and then kejawab 3 bulan, and then Dini penasaran sama 5 juta. Terus kejawab di bulan berikutnya. Terus Dini datang ke acaranya Sapphire Recognition-nya Desi. And then penasaran gimana 20 jutanya. Ya kan? Jadi sebenarnya dari satu why, tapi kalau itu diolah terus untuk dikembangkan, walaupun cuma penasaran, tapi penasaran angka yang naik terus ya. Penasaran 3,6, penasaran 5 juta, penasaran 20 juta. Jadi, sekarang aku mau nanya, gimana caranya Dini itu bisa mengembangkan rasa penasarannya Dini? Karena kan nggak gampang ya, Din. Kadang-kadang kalau misalnya orang penasaran 3,6, ini udah dapat 3,7, ya udah kan gue udah dapat 3,7, kan nggak harus penasaran lagi, kan udah tahu caranya. Nah, gimana sih caranya Dini itu bisa mengembangkan rasa penasarannya Dini sehingga Dini terus stay di Oriflame? Ya, jadi dari rasa penasaran dengan angka gaji itu juga saya mengikutkan impian Mbak Rara. Jadi di tahun pertama sebenarnya join Oriflame itu impian terbesar yaitu pengen belikan orang tua itu mobil. Nah, jadi penasaran naik gaji. Kalau saya pikirnya naik gaji, terus tambah cash award yang dipanen dari Oriflame itu bisa ngumpulin pundi-pundi duit untuk beli mobil untuk orang tua. Dan akhirnya di tahun pertama itu, alhamdulillah si mobilnya bisa terwujud, Kak. Jadi setelah si mobil upgrade lagi, apalagi nih? Kan saya yang ngejar itu yang gaji 20 juta, tapi yang lebih diikutkan lagi adalah dari impian. Nah, yang kedua itu impiannya pengen rumahnya direnovasi. Jadi setiap ada rasa penasaran itu diikutkan dengan impiannya kita. Nah, kalau saya sih seperti itu, Kak. Oke, jadi rasa penasaran tadi itu dijaga dengan impian-impian yang Dini masukin ke situ. Penasarannya ini buat, kalau misalnya penasarannya udah selesai, terus buat apa sih sebenarnya kayak gitu ya? Nah, ini nih sebenarnya Din yang nggak gampang kali ya, karena mungkin banyak yang teman-teman yang udah penasaran, and then habis penasaran, terus teman-teman udah gitu aja. Ternyata memang ada secret sauce-nya lagi nih teman-teman, bahwa teman-teman harus masukin juga impian. Nah, Din,
impian itu kan juga nggak semua orang itu bisa dengan mudahnya menentukan impiannya masing-masing ya Din ya. Menurut Dini Iya. nih, gimana caranya supaya kita bisa membantu teman-teman yang pengen tahu impian teman-teman yang sebenarnya itu gimana untuk bisa itu tadi untuk bisa bikin mereka jadi mengembangkan why-nya mereka itu tadi. Kira-kira menurut Dini Oke. gimana? Kalau cari impian, cari why itu kita lihat sama diri kita, apa yang kita butuh, apa yang kita mau. Kalau misalnya kita sudah serba ada, misalnya sekarang lihat dari orang tua atau orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita sayang. Kalau mungkin saya masih single untuk orang tua sekarang. Tapi kalau teman-teman mungkin yang ada yang udah berkeluarga, bisa untuk suami, bisa untuk anak. Nah, jadi saya ingat yang itu, apa sih yang belum ada sekarang? Nah, pasti kita itu sebagai manusia nggak ada apa selalu nggak punya rasa puas gitu, selalu pengen lebih, pengen lebih. Nah, jadi misalnya kemarin saya pusing, mobil sudah, rumah juga bagus kok, tapi saya pikir lagi, rumah ini kecil. Kalau mau foto-foto, mau branding-branding, apalagi saya tidak punya kamar, saya numpang di kamar kakak, ya pasti saya butuh dong kamar baru. Dan akhirnya penasaran selalu diingat-ingat tuh sebelum tidur, atau pokoknya selalu lihat-lihat desain rumah dan akhirnya bisa kewujud. Jadi pokoknya kalau mau buat impian itu teman-teman harus banyak banget alasan kenapa teman-teman harus wujudkan itu, dan ada rasa kebelet, penasaran, pengen banget ngotot untuk mewujudkannya. Jadi itu aja Kak. Oke, lagi penasaran disebut lagi sama Dini. Ya kan? Jadi teman-teman, sebetulnya kalau kita mau mencari sesuatu yang memang menjadi big why kali ya, mungkin disebutnya ya, itu biasanya kalau kita mau membantu teman-teman kita di komunitas atau kita membantu orang-orang terdekatnya kita untuk mencari big why-nya apa, sebenarnya itu gampang diajak ngobrol. Nanti kata atau kalimat apa yang sering disebutin sama mereka itu biasanya adalah big why-nya. Iya. Biasanya, memang mungkin tidak selalu benar, tapi kita bisa mulai dari situ gitu kan, kita bisa mulai dari situ. Kayak dari tadi aku nangkep kan Dini tuh bilang penasaran penasaran terus, jadi memang mungkin seorang Wahdini Ramli ini motor terbesarnya adalah kalau dia pengen tahu sesuatu dia akan kejar tuh sampai dia dapet jawabannya. Bener apa enggak? Bener. Ya kan, kalau misalnya Dini pengen beliin beliin rumah tadi, beliin mobil ya, beliin mobil buat orang tuanya Dini kan. Ya, Dini Iya. pengen beliin mobil buat orang tuanya Dini. Misalnya harga mobilnya let's say 100 juta. Dini pasti akan kejar gimana caranya dapat 100 juta untuk Dini ini bisa beliin mobil orang tuanya. Atau Dini pasti akan kejar juga orang tuanya pengen mobil apa, harganya berapa. Dini akan cari itu harganya berapa, di mana sampai Dini bisa dapat mobil seperti yang Dini mau. Nah, teman-teman mungkin itu bisa jadi satu tips juga buat teman-teman bagaimana untuk mencari big why-nya. Teman-teman tadi. Big why itu yang mungkin kayak tadi Dini bilang ya, bisa jadi impian yang bisa mengembangkan why di awalnya tadi. Karena kan nggak mudah ya Dini ya, kayak sekarang mungkin teman-teman yang udah bergabung di Oriflame juga mungkin teman-teman juga kadang-kadang nggak ngerti sebenarnya why aku tuh apa sih di sini gitu. Kadang-kadang mereka masih stay di level yang sama, atau kadang-kadang mereka bingung mau ngapain karena mereka belum tahu why-nya apa gitu ya. Din, Iya. ternyata Dini itu kan nggak sendiri nih join Oriflame. Ternyata Dini kan juga join sama adiknya Dini kan ya? Kak, kakak Kakak. berapa ya? Oh kakak, ya ampun itu kakak ya. Tapi Dini duluan yang join. Iya, Dini duluan. Oh Dini duluan. Nah, Din, kalau boleh cerita nih, ini kan kakak kandungnya Dini berarti ya? Iya, iya. Kakak kandung. Nah, Kandung. kan nggak gampang juga kan Din biasanya untuk bisa mengajak orang yang terdekat nih untuk bisa bergabung dengan Oriflame nih. Kan nggak gampang kan ya? Ada yang gampang, ada yang enggak gitu. Tapi kebanyakan itu biasanya lebih gampang kalau misalnya ngajak sahabat aja deh daripada saudara sendiri. Ini menarik banget nih, Dini dan Dina. Ya kan, Dina kan namanya? Iya. Dina. Nah, Iya. eh, gimana waktu itu Dini itu meyakinkan kakak kandungnya Dini sendiri untuk dia juga mau join sama Oriflame?
Oke, jadi kan yang saya bilang awal itu saya suruh dia yang join, tapi dia Heeh. no 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 untuk jualan. Nah, jadi apa? Saya bilang, oke, saya saja yang coba. Sempat nanti saya bisa kasih lihat hasilnya, kamu baru percaya. Nah, akhirnya bulan pertama itu apa? Bulan pertama itu saya join dan pada saat itu ada hadiah sponsor, Kak. Ada hadiah sponsor merekrut 3 WP1 dan saya diajarin sama plan, di mana plan saya ini kan dia juga kenal sama kakak saya. Apalagi kakak saya ini sama jurusan fisika juga sama saya. Nah, jadi dia bilang, kamu pusing siapa yang mau diajak, kamu daftar saja langsung ke kamu. Sembunyi-sembunyi. Awalnya saya selalu ditolak, tapi mau gimana lagi, saya pengen kejar si hadiah sponsornya itu, si tasnya itu, dan akhirnya saya daftarin sembunyi kakak saya. Dan pada saat dan Heeh. pada saat itu langsung deh saya bulan pertama jumping ke 9%. Sudah ada tuh gaji 300 ribuan. Nah, pada saat itu kakak masih lihat bagaimana proses saya di Oriflame, jualannya gimana, promosinya gimana. Terus bulan kedua lagi langsung tembus gaji 1,7 juta. Nah, pada saat itulah saya hubungi lagi dia, tapi dia masih tolak saya, Kak. Dan akhirnya di bulan ketiga capai 18%, akhirnya saya gajinya itu sudah 3,7 juta dan dia juga udah langsung percaya, dan pada saat itu dia juga bertepatan sama habisnya kontrak ngajar dia. Nah, jadi karena sebelum-sebelumnya selalu ditolak, saya minta bantuan sama mama bapak untuk bujukin dia. Oh, tolong bujukan saya butuh ini core team, saya butuh orang yang mau diajak kerja sama. Apalagi ini kakak saya sendiri, saya pengen juga lihat dia berhasil, saya pengen juga dia ikut merasakan apa yang saya rasa. Dan akhirnya pada saat itu dia join dan diajarinlah semuanya. Wow, jadi sebenarnya mungkin, oke, kalau aku boleh tanya nih, jadi sebenarnya Dina mau join karena apa? Alasan utamanya? Penghasilan juga. Penghasilan. Ya, Penasaran atau karena sudah ngeliat bukti adiknya atau gimana? dia sudah lihat buktinya di saya, di adeknya, akhirnya dia mau gabung. I see. Jadi kalau kakaknya Dini, emang dia bukan penasaran mungkin ya, karena dia termotivasi dengan, oh udah ada hasilnya, udah ada buktinya. Nah sebenarnya itu juga sih ya teman-teman, mungkin yang saat ini perlu kita ingat-ingat juga bahwa apa yang kita lakukan itu harus ada hasilnya juga, walaupun hasil itu kecil, tapi mungkin hasil yang kita udah lakukan ini bisa menjadi bukti buat orang-orang di sekitar kita supaya akhirnya nanti mereka juga menemukan why-nya kenapa mereka harus join. Jadi teman-teman, kalau kita berhasil itu kadang-kadang kalau kita berhasil membuktikan sesuatu, kita berhasil mencapai sesuatu, kadang-kadang hal tersebut tidak hanya untuk kita sendiri, tapi pada saat kita berhasil itu juga menjadi inspirasi dan menjadi motivasi buat orang lain. Mungkin kita berpikir bahwa hasilnya memang kita yang dapat, tapi kita tidak pernah lihat bahwa ada hal-hal yang tidak tampak atau ada intangible value atau nilai yang tidak terlihat bahwa hal tersebut membantu orang lain juga untuk meyakinkan, ya udah akhirnya aku join Oriflame aja karena memang sudah ada buktinya. Gitu, bener nggak sih, Din? Benar sekali. Gitu, ya kan? Jadi, kenapa? Harus ada bukti. Kasih Harus bukti. ada bukti. Iya, yang pertama tadi berarti harus ada why-nya. Kenapa? Harus ada yang men-trigger. Kalau Dini tadi penasaran, kalau Dina tadi udah ada bukti. Ada juga yang iseng aja, ada yang aduh daripada diribetin dikejar terus mbak sama teman aku. Pokoknya memang harus ada kenapanya di depan kenapa join. Nah itu teman-teman mungkin bisa mengingat lagi why-nya, kenapanya. Terus yang kedua adalah ya kita harus mengembangkan why-nya. Kayak tadi Dini bilang ya, kita harus mengembangkan why-nya dengan menambah ini apa namanya impian atau
big why-nya, kepengen apa sih keinginan yang belum bisa diwujudkan saat ini gitu kan ya. Habis itu yang ketiga adalah harus ada buktinya bahwa keinginan atau rasa penasaran itu apa namanya sampai pada titik pembuktiannya, sampai pada titik keberhasilannya. Dan nggak harus sesuatu yang besar dulu kan ya Din ya. Kayak misalnya waktu itu Dini cuma perlu 3,6 penasaran sama 3,6 hasilnya 3,7 ya kan? Iya. Jadi nggak harus sesuatu yang nggak harus yang udah 10 juta dulu baru mau meningkatkan impiannya gitu kan. Jadi Iya. hal-hal kecil impian keberhasilan kecil pun itu bisa jadi semangat dan motivasi bahkan buat diri sendiri. Terus Din, berapa orang sih yang ada di community-nya Dini? Kita menyebutnya community ya teman-teman atau komunitas member-member yang ada di jaringan atau di bawah jaringan kita sebagai seorang member itu kita sebutnya komunitas. Nah, aku pengen tahu nih, Din, kira-kira ada berapa orang sih? Kira-kira aja, Din, di community-nya Dini saat ini ada berapa orang selama 2 tahun ini nih? Kayaknya sudah 1000-an, Mbak. 1000 ya. Terus Iya. mereka yang kira-kira menurut Dini udah menemukan big why-nya tuh kira-kira berapa orang, Din? Dari berapa persen, Din, kira-kira? Kalau persen, Mbak, Y-nya ya baru 5% dari semua. Baru-baru dari semua. Jadi kira-kira kalau itu ada 1000 orang berarti baru 50 orangan kali ya? 1% kayaknya deh. Satu. Ya, ya. Oke. Kira-kira berapa orang, Din? Kira-kira berapa orang? 20an yang benar-benar big Y yang dia itu alpa-alpa banget gitu. Oh, ternyata nggak gampang ya, Din ya. Mungkin gini, mungkin kali ya. Dari 1000 orang itu mungkin mereka baru menemukan why-nya aja, like a simple why kenapa join. Tapi mereka mungkin belum bisa mengembangkan impian-impiannya, ya, belum bisa mengembangkan why-nya. Nah, ini sebenarnya kan tanggung jawabnya kita juga kali ya, Din ya, untuk kebantu teman-teman yang udah paham nih kenapa join. Kayak tadi di awal tadi kita ulang lagi nih, kayak misalnya di awal penasaran. Nah, mungkin penasarannya itu yang seorang upline mesti ngebantu teman-teman di komunitas kita untuk ngebantu menemukan apa big why-nya sebenarnya. Nah, kan udah ada berapa orang? 10 orang tadi ya kira-kira ya di komunitasnya apa Dini ya sudah 10 orang. Nah, 10 orang ini sekarang mereka ada di level apa aja, Din? 3 orang gold director, Wow. director kayaknya lebih 5 director, itu aja. Senior director belum. Ya, itu. Iya, tapi mereka udah ngerti ya, mereka udah tahu impian-impian mereka udah tahu kenapa mereka terus stay di Oriflame dan kenapa mereka terus apa namanya? Bukan mengantungkan, rely on Oriflame untuk mereka bisa mengembangkan impiannya mereka gitu kali ya. Iya. Dari 10 orang. Din, boleh tahu nggak sih kira-kira nih Dini udah dapat 10 sampai 15 juta per bulan kan sekarang ya. Nah, habis itu Dini mau mengembangkan impian Dini ke yang kayak gimana lagi sih? Untuk sekarang pengen banget itu yang 20 jutanya belum kesampai. Jadi pengen banget closing Sapphire, Kak. Jadi Sapphire emang Diamond sih keren banget. Saya kejar Diamond, tapi saya lebih penasaran dulu ke si Sapphire ini. Apalagi pengen ke Korea juga. Yeay, kita akan ke Korea pasti harus banget tahun depan ya. Terus jadi yang sekarang pengen dikejar, yang sekarang bikin Dini penasaran adalah 20 jutanya. And then untuk mencapai title Sapphire, kalau bisa sampai ke title Diamond, gitu ya. Nah, kalau sekarang kan Dini udah 10 sampai 15 juta. Menurut Dini, gimana effortnya Dini atau usahanya Dini untuk bisa mencapai ke 20 juta? Kan ada dua nih, habis 10 sampai 15 juta, habis itu 20 juta, habis itu Sapphire, habis itu Diamond. Nah, kira-kira untuk mencapai yang 20 juta dulu nih, Dini ngapain aja sih untuk bisa mencapai 20 juta itu? Biar nggak penasaran lagi kan, Din?
Jadi ya sebenarnya sih Kak yang harus dikerja kan untuk naik ke level berikutnya, title berikutnya yang dikerjakan itu aja. Nah, jadi yang harus saya kerjakan itu cuma konsisten seperti saat saya pertama kali gabung Oriflame pada saat pertama kali kejar Cash Award pertamanya Oriflame yang dari senior director, gold director dan seterusnya. Jadi harus konsisten rekrutnya, konsisten brandingnya, konsisten juga tuponya dan uh, karena level yang dikejar ini lebih tinggi lagi, jadi harus lebih lagi untuk membinanya. Karena kalau Sapphire kan artinya ada 4 tim nih. Nah, 4 tim yang pasti pada leader-leader hebat. Jadi kita dulu yang harus jadi leader hebat biar bisa dipertemukan sama 4 orang ini. Jadi apa yang dikerjakan sama sih tetap konsisten untuk tupo rekrut binanya, tapi untuk binanya lebih dimaksimalkan lagi, kemudian duplikasi ilmunya juga harus semakin ditingkatkan, apalagi ini duplikasi ilmu yang paling penting, apalagi jangan sampai cuma Dini yang naik level dan downline juga sebenarnya pengen tapi karena belum dimaksimalkan duplikasi ilmunya sehingga mereka belum bisa juga naik level seperti itu. Jadi konsistensi ya saat ini. Nah, lagi nih Din, kan yang namanya konsisten itu kan nggak gampang ya Din ya. Kadang-kadang memang bener kan, walaupun Dini udah punya 10 sampai 15 juta per bulan pun kadang-kadang ada saatnya kayak gini, aduh aku capek, aduh kok gini-gini aja. Kadang kan ada tuh saatnya kayak gitu tuh Din. Nah, gimana cara Dini supaya Dini bisa terus konsisten walaupun pada saat misalnya barangnya lagi nggak banyak, misalnya pembelinya lagi nggak banyak customernya, atau misalnya pengirimannya lagi terlambat. Jadi kan pasti banyak halangan-halangan tuh, Din. Gimana caranya Dini itu menjaga konsistensinya Dini? Oke, jadi untuk jaga konsisten tentunya semangat itu harus dijaga terus, ingat terus sama impian, kemudian kalau Dini tuh dalam sebulan itu targetnya minimal ketemu sama level 9%. Nah, jadi kalau Dini merasa ini misalnya sudah minggu kedua yang Dini kerjain belum memenuhi target minggu kedua, nah artinya masih harus kerja banyak nih. Nah, jadi ada yang selalu ngingetin, hey kamu ngapain bulan ini? Kamu masih harus rekrut, kamu harus membina lagi, kamu nggak bisa capai level impian kamu, nggak mungkin bisa ke Korea kalau kamu masih santai-santai. Kalau yang si level 9% ini aja kamu berleha-leha gitu. Jadi sangat jangan tidak menganggap enteng yang namanya pencapaian-pencapaian kecil, karena mulai dari yang kecil-kecil itulah bakal bawa kita yang ke besar-besar. Jadi seperti itu. Iya, benar. Aku baru notice tadi. Jadi apa yang Dini sampaikan ini tadi teman-teman emang nggak gampang sih ya. Ternyata untuk bisa menjaga konsistensi itu nggak cuman ketemu sama upline, ternyata ketemu sama downline itu bisa bikin kita untuk termotivasi bahkan ya Din ya kali ya. Ya. Karena menjaga konsisten, karena gini, semangat itu mungkin bisa datang dari mana aja ya Din ya. Yang penting berarti kita ketemu sama orang, entah itu lewat online atau offline kali ya Din ya. Bisa kayak misalnya, bisa kayak kan masing-masing kan punya ini ya, ada teman-teman yang lebih nyaman ketemu offline, ada teman-teman yang lebih suka kalau ketemu online, tapi yang penting adalah pada saat teman-teman merasa udah stuck, pada saat teman-teman merasa nggak tahu lagi mau ngapain, ketemu dengan upline atau ketemu dengan downline atau bahkan ketemu sama pembeli, ya kan? Atau bahkan ketemu, ya kan? Ya kan itu bisa jadi sesuatu yang bikin kita wow ternyata bisa balikin semangatnya kita lagi, bener kan? Ini nih bagus banget nih Din, karena kan kadang-kadang kan susah ya Din untuk teman-teman itu untuk menjaga konsistensi. Nah, apalagi ini kalau Dini kan baru di tahun kedua ya, mungkin tahun pertama dan tahun kedua itu justru tahun-tahun yang rawan loh Din sebenarnya untuk teman-teman itu mulai give up, apalagi di situasi pandemik kayak gini.
ya kan? Nah, Dini ngatasinnya gimana nih Din di situasi pandemi kayak gini? Dini ketemunya sama downline, follow up-nya sama downline itu gimana Din? Trainingnya sama upline itu gimana Din? Oke, kalau sekarang di pandemi itu emang terasa banget sih bedanya, apalagi yang dulu hampir tiap hari ke kantor, hampir tiap hari ketemu downline-downline, setiap bulan apa BPS-an di tangga kantor. Tapi sekarang tinggal di rumah, apalagi Dini sekarang yang tahun pertama itu kan ini apa di Makassar dekat dengan Kancap. Jadi bisa jumpa-jumpa sama para member-member yang ada di sana atau para member baru yang Dini rekrut. Tapi sekarang Dini tinggal sama orang tua, udah balik ke kampung. Nah, jadi untuk ketemu sama mereka itu sudah tidak seperti dulu lagi, sudah tidak apa lancar lagi kayak dulu. Tapi Dini emang kayak dulu memang sukanya online, Mbak Rara. Jadi selalu tetap melakukan online, trainingnya juga online, ketemu online. Bahkan ada yang senior manager Dini yang belum pernah ketemu langsung selama setahun. Mas, Sejak setahun belum pernah ketemu iya, tapi udah jadi senior manager. iya. Itu Jadi kebayang nggak kalau ketemu dia langsung jadi apa? Gold director kali ya langsung ya? iya. Terus Din. Terus kita sebagai upline itu apa nggak boleh loyo, nggak boleh menampilkan bahwa kita lagi galau, kita harus selalu semangat, tebarkan semangat, terus pokoknya selalu buat mereka, ih kerennya nih upline-ku, dia tetap semangat, jadi saya juga harus semangat. Jadi kalau mereka lihat brandingnya Dini, kan Dini aktif itu branding di story kah, di WA kah, di Instagram atau Facebook, kalau mereka lihat lagi, mereka bakal semangat lagi, karena ngelihat sendiri ini orang meskipun pandemi tetap kerja. Jadi mereka pun ikut semangat meskipun kita nggak langsung ketemunya. Hmm, jadi Dini juga ngasih contoh ya sama teman-teman untuk supaya Dini terus konsisten. Itu nggak gampang banget loh Din. Emang itu challenge-nya besar sekali ya. Karena kan saat kadang-kadang kita ngerasa ups and down-nya itu kan kadang-kadang kita nggak bisa konsisten. Tapi ya namanya seorang leader di satu komunitas, ya memang harus ngasih contoh berarti ya Din ya. Jadi panutan. Keren. Kamu kenapa? Jadi panutan. Iya Panutan. jadi panutan. Karena gini, eh kan tidak kan kita tadi bisa belajar dari siapa aja, ya kan ya, bisa bisa dari upline, bisa dari downline untuk menjaga semangatnya kita. Tapi kalau misalnya kita sebagai seorang komunitas, sebagai seorang leader di komunitas, apalagi kita mengajak mereka untuk bergabung, ya mau nggak mau kita juga memang harus berusaha terus untuk menjaga konsistensinya kita supaya kita ngasih contoh ke mereka, ke downline-downline kita. Jangan sampai kita bilang harus 100 poin setiap bulan atau harus belanja setiap bulannya tapi kita sendiri tidak melakukan hal tersebut gitu kan ya. Jadi memang ini kalau teman-teman bikin tulisan ya pasti banyak banget nih tadi Din yang bisa dijadiin bahan training ya. Banyak banget, banyak banget. Tapi berarti gini, kayak misalnya hari ini aja, mungkin teman-teman ngeliat pembicaraan atau sharingnya kita atau ngobrol-ngobrolnya kita sore ini, mungkin ada satu atau dua hal kecil yang bikin teman-teman itu menjadi terinspirasi atau teringat kembali misalnya. Nah, jadi next teman-teman kalau ada hal yang seperti ini, memang teman-teman mungkin harus ini mungkin bisa jadi salah satu cara untuk menjaga konsistensi, menjaga semangat kali ya Din ya, bahwa apa yang di acara atau program yang dibikin sama Oriflame, acara atau program yang dibikin sama business coach di regionnya teman-teman, acara atau program yang dibikin sama upline-nya teman-teman, acara atau program yang dibikin buat teman-teman untuk secara nasional, mungkin hal tersebut juga bisa menjadi salah satu cara untuk teman-teman bisa menjaga konsistensi ya Din ya. Di sini ada pertanyaan nih Din, Kak tips merekrut please gitu dari viayu.sr. Mungkin ini boleh jawab dulu tips merekrut. Oke, jadi kalau tips merekrut sih teman-teman, kalau Dini itu bukan tipe-tipe yang langsung ke rumahnya orang
menjelaskan ke mereka, bukan seperti itu, tapi lebih ke online memang. Jadi brandingnya itu diperkuat teman-teman. Personal brandingnya kita, gimana jadi diri kita sendiri, bagaimana kerennya Oriflame, apa-apa saja yang selalu kita dapatkan dari Oriflame. Nah itu harus konsisten dilakukan. Nggak boleh hari ini oke, jadi besok merasa kemarin sudah banyak brandingku, saya apa lagi deh. Nah tapi terus kita konsisten. Jadi kalau Dini sendiri untuk tips rekrut itu selalu jawab brandingnya ditingkatkan, perbaiki brandingnya, lebih terbuka, jangan ditutup-tutupin, jangan cuma kita sama upline yang tahu kalau kita member Oriflame, tapi usahakan semua orang, teman Facebook kita, teman Instagram kita, WA kita, mereka itu tahu kalau kita Oriflame, dan kita rajin kasih tahu ke mereka, ini loh kerennya gabung Oriflame, ini loh yang bisa keuntungan yang kamu bisa dapatkan kalau gabung Oriflame, ini loh buktinya orang yang berhasil di Oriflame. Atau misalnya kalau saya selalu cerita tentang diri saya sendiri, saya cerita lagi, ini loh orang-orang yang juga ikut merasakan apa yang saya rasakan. Ini loh si member saya yang saya rekrut bulan ini ternyata sudah bisa dapat misalnya gaji 300.000 di bulan pertama. Jadi selalu kasih bukti, selalu cerita setiap hari sampai mereka percaya. Karena setiap orang itu beda-beda levelnya sampai dia percaya. Ada yang dikasih lihat untung jual saja sudah langsung percaya. Ada yang baru dikasih lihat kacamata atau tas baru tertarik. Ada yang tidak mau hadiah-hadiah tapi pengen gaji. Nah, kita kasih lihat gaji kita, mereka tertarik. Ada juga yang merasa gaji 3 juta itu kecil. Akhirnya gaji 6 juta atau 10 juta lah baru mereka mau gabung. Jadi teman-teman jangan pernah merasa saya baru gabung Oriflame, saya belum punya bukti apa-apa sehingga saya belum bisa branding, belum bisa cerita. Nah, justru dari setiap proses-proses kita yang kecil itu mengamankan hadiah-hadiah dari Oriflame, itu kita dapat bukti dan setiap orang pasti punya level-level tertentu untuk percaya sama brandingnya kita. I see. Udah tinggal 8 menit lagi. Oke, kita lanjut ya. Soalnya takutnya ini nggak bisa save kalau misalnya kita nggak ini. Boleh nggak rekrut teman atau rekan di luar kota asal, misalnya di Manado, Jakarta, atau di daerah lain? Itu yang pertama. Yang kedua, Kak, bagaimana tips jualan kalau lagi sepi-sepinya? Oke, yang pertama ya, kalau mau rekrut luar kota, bisa banget. Bisa banget. Ya, biar beda daerah dengan kita boleh banget, guys. Jadi nggak apa-apa. Karena kantor Oriflame, produknya Oriflame ada semua orangnya di setiap cabang ada. Jadi teman-teman nggak usah ragu. Kemudian yang tadi tips jualan meskipun lagi sepi-sepinya, kalau jualan itu wajib banget kasih testimoni yang bagus. Teman-teman yang jadi testinya, kalau Dini tuh sering banget buat testimoni sendiri, buat review-review produk, dan emang suka sama produknya Oriflame. Jadi orang-orang itu percaya sama kita sebagai penjual. Jadi meskipun lagi sepi-sepinya, kita insya Allah bakal ketemu orang-orang baru, pelanggan-pelanggan baru yang bakal beli produknya kita. Jadi intinya juga konsistensi teman-teman promosinya. Jadi Din, untuk merekrut dan untuk menjual itu tadi sebenarnya bisa dengan konsisten melakukan branding, baik itu offline maupun itu online ya. Karena dengan kita konsisten melakukan branding, ya tadi Dini bilang, semua teman kita Facebook, semua teman kita Instagram, semua teman kita WhatsApp, mereka harus tahu kalau kita Oriflame-an gitu kan. Jadi dengan itu kita bisa mulai menjual produknya dari situ karena mereka tahu kita Oriflame-an. Terus yang kedua, teman-teman untuk tips merekrutnya juga setelah mereka membeli produknya, mungkin awalnya mereka cuma menggunakan produknya aja, tapi setelah mereka tahu kesempatan-kesempatan berikutnya yang kayak mungkin nanti Dini bakal ceritain, mereka akan bisa bergabung. Nah, nanti itu bisa jadi tips merekrut juga. Terus bagus banget sih tadi Dini bilang, pokoknya tetap harus branding. Tapi teman-teman juga mesti bisa melakukannya secara offline ataupun online ya.
Kalau online berarti di WhatsApp, Instagram, Facebook, apalah itu tadi semuanya disebutin. Kalau offline berarti setiap ketemu mungkin ya Din ya, setiap kita bertemu bertatap muka mungkin kita bisa ceritakan tentang salah satu produk Oriflame mungkin, atau salah satu hasil setelah menggunakan produk Oriflame, atau mungkin cuma sesimpel ngebawain katalog aja, atau mungkin sesimpel iya aku tadi habis dari Oriflame, sesimpel bilang kayak gitu kali ya Din ya. Iya. Iya kan? Jadi memang branding itu penting banget. Ini banyak banget yang nanya tips merekrut. Tapi tadi udah dijawab sama Dini, ada Widyan, Titon, and ada Sarimase tadi. Terus ini Sania Dwiku juga nanya tentang tips merekrut. Tapi ada satu yang tanya, mungkin satu pertanyaan lagi. Kamu baru jawab 3 menit ya Din ya? Tips follow up dong Kak dari Neti Tangkelabi. Oke, kalau tips follow up untuk member baru itu intinya komunikasinya harus rutin teman-teman. Jadi kalau kita rekrut itu jangan baru di minggu kedua baru dihubungi, tapi usahakan di hari pertama, hari kedua, ketiga dan seterusnya itu rajin kita hubungi karena orang itu mungkin awalnya ogah-ogah ngerjain Oriflame-nya, tapi karena kita selalu hubungi, tanya apa kendalanya, kasih solusi, akhirnya mereka mencoba juga dan ternyata bisa, dan itu yang membuat mereka akhirnya aktif. Jadi kalau Dini sendiri itu kuncinya rajin kita hubungi, komunikasi. Itu aja. Oke, itu follow up, tips untuk memfollow up berarti rajin berkomunikasi mungkin ya. Atau mungkin sekedar berbalas komen, sekedar nge-like. Yang penting pokoknya ada interaksi antara kita dengan member baru kita atau dengan downline kita. Gitu ya Din ya. Din, ini kayaknya kalau dilanjutin terus kita bakalan bisa sampai maghrib nanti ya. Teman-teman, kalau masih ada yang mau ditanyain sama Dini, teman-teman mungkin bisa follow akun Instagramnya Dini, Wahdini Ramli ya. Bisa kan ya teman-teman lihat dari sini bisa sih. Wahdini Ramli. Jadi teman-teman kalau misalnya masih mau nanya banyak lagi ke Dini boleh. Jadi sekarang Dini ada 1 menit terakhir. Dini ada mau ngomong sama teman-teman mungkin? Apa ya? Quote-nya ya teman-teman, harus tetap semangat, ingat why-nya. Kalau punya why atau impian jangan sekedar mau doang, tapi bener-beneran bikin kita greget, pengen banget untuk kejar. Terus kuncinya juga konsisten, kalau kerja konsisten dan jaga level semangatnya teman-teman. Dan jangan pernah bosan mengerjakan tugas-tugas kita dan nurut sama upline. Intinya nurut sama upline, itu aja sih. Ya, oke. Jadi teman-teman, coba dicari lagi rasa penasarannya. Coba teman-teman lihat lagi. Kenapa dulu teman-teman join pertama kali dengan Oriflame? Coba kalau misalnya saat ini teman-teman lagi tidak bersemangat, teman-teman mungkin bisa lihat lagi sebelum-sebelumnya apa yang bikin teman-teman bisa semangat lagi. Dan Oriflame memberikan opportunity buat teman-teman untuk teman-teman bisa mempunyai pilihan kali ya. Itu teman-teman bisa punya pilihan aktivitas apa yang bisa membuat teman-teman lebih produktif, aktivitas apa yang bisa membuat teman-teman lebih punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang mungkin sebelumnya belum pernah teman-teman lakukan. Alright, Dini, thank you so much. Terima kasih banyak, 1 jam ke belakang waktunya tadi. Teman-teman boleh follow atau tanya ngobrol sama Wahdini Ramli langsung. Dan kita masih banyak juga acara-acara atau program-program yang dibikin sama Oriflame Indonesia yang bisa mengajak teman-teman di komunitas Oriflame Indonesia juga untuk bergabung dan mungkin untuk menjaga semangatnya itu tadi ya. Alright, thank you so much Dini. Sampai ketemu lagi. Dah. Sarangi. Sarangi. Thank you Din. Sama-sama Mbak Rara. Lah.